Masih di Kompas Petang, Saudara, banjir masih merendam sejumlah wilayah Bekasi, Jawa Barat hingga memutus akses jalan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras hingga meluapnya aliran Sungai Bekasi yang melintasi kawasan ini memperparah tingginya permukaan air. Beberapa warga diantaranya memilih bertahan, namun sebagian besar memilih untuk mengungsi. Banjir, Saudara, juga masih merendam sebagian rumah warga di kawasan Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Meski berangsur surut, namun masih banyak rumah, terutama di dekat bantaran Sungai Ciliwung yang terendam banjir. Setelah sempat surut, banjir kembali merendam kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. RW 4 dan RW 5 menjadi daerah terparah yang terdampak banjir. Meski sebagian warga memilih bertahan, namun petugas BPBD disiagakan untuk mengevakuasi warga jika permukaan air semakin tinggi. Warga berharap relokasi yang dijanjikan pemerintah segera direalisasikan, terutama bagi warga yang berada di dekat bantaran Sungai Ciliwung. Mengungsi kan karena sudah surut, sekarang balik ke rumah masing-masing. Ternyata ada kiriman lagi, ya udah sementara tetap bertahan di rumah masing-masing. Lihat kondisi ketinggian dan kiriman air kalau misalnya banjir dari Bogor. Itu ada kunjungan pas banjir ya, di bulan puasa itu ada kunjungan Bapak Wakil Gubernur, bahkan ada warga yang menyampaikan langsung keinginan untuk direlokasi. Dan sebelum Pileg kemarin juga sempat ada pendataan untuk pengajuan untuk direlokasi ke rusun. Dari rencana awal rusun Pasar Rumput dan informasi terakhir di rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir. Selain meminta maaf, Pramono juga meminta jajarannya, termasuk Pemda sekitar, untuk menangani dan mengantisipasi banjir di Jakarta. Pramono meyakini dengan kerjasama berbagai pihak banjir bisa ditangani dan diantisipasi. Tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Dan secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak akibat banjir satu hari sebelumnya, akibat yang semalam. Termasuk di daerah ini. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas, beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu. Kita beranjak ke topik lain, Saudara. Kapolres Sukabumi, Jawa Barat menjamin proses hukum atas insiden perusakan rumah singgah saat kegiatan retret berjalan profesional tanpa intervensi. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus perusakan rumah singgah saat kegiatan retret di Sukabumi. Polisi kembali menetapkan satu tersangka baru pada 4 Juli lalu sehingga total sudah ada 8 tersangka terkait usulan keadilan restoratif atau restoratif justice. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyatakan akan memprosesnya jika kedua belah pihak sudah mengajukan. Ia pun menjamin proses hukum atas kasus ini akan berjalan profesional tanpa intervensi. Jadi pihak kepolisian menunggu adanya permohonan dari kedua belah pihak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu, namun kembalinya pada kedua belah pihak. Saat ini
belum ada, dan pihak kepolisian fokus dalam proses hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan. Tak berselang lama, usulan kontroversial staf khusus Kementerian HAM soal penangguhan penahanan para tersangka kasus perusakan rumah singgah kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat langsung dibatalkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam unggahannya di media sosial X @nataliuspigai2, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, "Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, staf khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu atau personal bertentangan dengan Pancasila." Pigai juga menyatakan, sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian. Kuasa hukum pelapor, Subadrianuka, menilai insiden perusakan turut berdampak pada psikologis peserta retret, terutama anak-anak yang menjadi korban. Ia pun meminta kasus ini terus diproses secara hukum. Ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan. Kita minta penyidik untuk menangkap semuanya, jangan hanya 8 orang. Mungkin ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan. Kita minta penyidik untuk menangkap semuanya, jangan hanya 8 orang. Sebelumnya, usulan kontroversial disampaikan oleh staf khusus Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta soal penangguhan penahanan para tersangka kasus perusakan rumah singgah kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat. Langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan untuk berkeadilan. Hingga kini Polres Sukabumi terus menyelidiki kasus perusakan rumah singgah saat melakukan kegiatan retret di Sukabumi. Polisi pun telah menetapkan 8 tersangka terkait kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menko Polka menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 81,2%. Terkait hasil survei, PDI Perjuangan soroti kinerja pemerintah. Simak perbincangannya di Kompas Petang usai jeda. Yang juga kami diskusikan nanti, sejumlah relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak berunjuk rasa menuntut UGM terbuka soal ijazah Jokowi. Tetap di Kompas TV. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah.